Oke, selamat sore. Kita akan lanjutkan dengan supervised learning yang tadi sudah sempat kita bahas sedikit. Jadi di supervised learning kita membutuhkan data yang sudah diberikan label, karena data yang sudah diberikan label ini nanti akan kita gunakan untuk melatih uh, kalau di slide ini melatih algoritma tersupervisi, yaitu neural network. Nah, misal untuk kasus contoh tadi, kita memiliki sebuah persamaan. Katakanlah kita akan menggunakan size saja dulu. Jadi persamaan kita adalah Y, atau dalam hal ini adalah price, ya, sama dengan A dikalikan X. Dalam hal ini X mewakili size, ya. Lalu ketika ketutupan saya, ya. Oke, jadi Y mewakili price sama dengan A dikalikan X, ya. X adalah size, jadi masukannya adalah size, keluarannya adalah price. Kalau ini digambar menjadi neural network sederhana tadi, kita akan mendapatkan gambar size, masukan, dikalikan sebuah neuron, ya. Kemudian keluarannya adalah price, ya. Orang matematika suka nyebut keluaran sebagai Y dan masukan sebagai X. Oke, ya. Nah, jadi sangat sederhana ya konsepnya, ya. Jadi misalnya sekarang kita akan melihat data yang paling kiri ini dulu sebagai masukan, kemudian outputnya adalah data yang paling kanan atau Y-nya, ya. Oke, saya akan buat satu layar, Oke, masuk di sini. Jadi kita memiliki satu buah neural network dengan masukan size, keluarannya adalah price, kemudian di sini adalah bobot untuk X, atau di sini ada A di dalam gambaran ini. Nah, kita akan mencari A, berapakah nilai A yang pas, yang tepat, ya. Maka kita akan melatih neural network kita. Gimana sih sebetulnya melatih, bro? Oke, kalau ini kita gambar, jadi di sini kita punya size di sini, kemudian ke sini kita punya price. Size adalah masukan ini sebagai X, dan ini adalah Y-nya, ya. Kemudian tadi ada data di 150. Jadi kalau di sini ada size-nya 100, price-nya adalah 50. Jadi ada data di sini, ya. Kemudian ada data yang lain lagi, 110, 70. Jadi ini 100, ini 50, ya. Ini 100. Oke, 70 kira-kira di sini. Jadi besarnya adalah, atau size-nya adalah 110. Jadi kalau di sini 200, begitu. Dan kira-kira 110 ada di sini lah, ya. Harganya 70. Jadi kita punya data yang lain di sini. Ini data yang kedua. Data yang ketiga adalah 135, harganya 100. 135 kira-kira di sini, harganya
100 ya, harganya 100. Oke, ada di sini ya. Kemudian ada yang 150, size-nya harganya 105. Jadi di sini 150, harganya 105. Jadi ya. Ini 70, di sini ada 110, di sini ada 110, 175, 150. Nah, oke. Kita akan mencoba menebak sebetulnya berapakah nilai A. Katakanlah nilai A saya tebak di sini. Nah, maka pada masing-masing titik akan ada jarak. Ya, ini adalah jarak. Ini adalah jarak. Mungkin juga orang akan menebak garisnya ke sini. Nah, ini ada jarak. Nah, di garis yang mana yang kita harapkan? Tentunya garis yang memotong sebanyak mungkin titik-titik ini. Ya, yang putus-putus inilah tujuan kita. Nah, maka kita berharap bahwa garis ini, katakanlah garis ini saya beri nama garis A, ini garis B, ini garis C. Yang kita harapkan adalah garis C. Kenapa garis C kita harapkan? Karena garis C ini ya punya jarak atau error yang paling kecil untuk setiap item data. Nah, sehingga kalau kita mendapatkan garis C, kita akan mendapatkan A ya sedemikian hingga delta atau error sekecil mungkin. Oke, nah kalau sekarang saya pakai garis A, kemudian saya berikan masukan 100 ya, maka perkiraan harga kita itu adalah di angka berapa tuh? Ya, plus minus 90. Jadi yang 100, masukannya 100, ini size-nya ya. Perkiraan harga menurut garis A adalah ya, atau ini adalah Y. Perkiraan begitu ya, adalah 90. Padahal Y yang asli, ya, Y yang asli adalah 50. Pada data yang kedua, ketika kita punya 110, ya, 110, masukannya 110, size-nya 110, kita mendapatkan kira-kira 110 juga di sini. Padahal Y yang asli itu adalah 70. Ketika kita mencoba dengan data masukan ketiga yaitu 135, kita masih memakai garis A. Garis A ya, yang paling atas. Coba kita lihat 135. Ini data aslinya di sini. Nah, di sini kita ketemu. Jadi mungkin kita ketemu sekitar 160 misalnya ya. Padahal aslinya kita punya data 100. Ketika kita punya data yang keempat, yaitu size-nya 150, kita masukkan ya mengikuti garis A, maka kita akan mendapatkan nilai even more ya, mungkin ada 180, padahal aslinya adalah 110. Nah, sehingga kita akan mendapatkan error ya, kita mendapatkan error. Errornya berapa nih? Ya, diharapkan 50 dapat 90, maka errornya adalah kita pakai artikel 90 minus 50. Ini errornya 110 minus 70. Ini errornya 160 dikurang 100. Errornya 180 minus 110. Jadi
kita punya error 60 di sini, 40 di sini, kita punya error di sini 40 juga, kita punya 60 di sini, kita punya 70 di sini ya. Jadi kalau ini di rata-rata ya, ratanya 40, 40, 60, 40, 40, 80, 140, 210 dibagi 4 ya, sekitar 52,2 ini adalah error yang dihasilkan kalau kita memakai garis yang A. Artinya garis A ini kan punya gradien ya, gradien atau kemiringan. Kira-kira kemiringannya harus disesuaikan nggak? Ya, betul. Kemiringannya harus disesuaikan. Maka kita akan membuat garis yang lain. Buat garis yang lain. Misalnya B, kita coba tebak B. Ternyata juga masih ada errornya. Kita coba tebak lagi C. Itulah seterusnya. Maka ini kita sebut sebagai proses training. Jadi proses training ini pada dasarnya kita akan mencoba menemukan nilai gradien yang tepat sedemikian hingga kita dapat memperkirakan output ya yang memiliki error yang terkecil sehingga kita berharap nanti antara Y bertopi atau Y perkiraan dengan Y yang aslinya itu nilainya hampir sama atau errornya kecil ya atau mendekati 0. Itulah yang kita harapkan. Nah, ketika kita sudah memiliki nilai A yang definitif, yang misalnya untuk garis yang C ini, yang putus-putus ini, ya, garis C ini, ya, saya pertebal sekarang garis C, maka gradien dari garis C inilah yang kemudian akan menjadi weight atau menjadi gradien ya dari persamaan yang kita inginkan. Sehingga kita katakanlah di sini kemudian kita mendapatkan nilai untuk C ini gradiennya adalah 0,3 misalnya, maka kita punya persamaan sekarang Y sama dengan 0,3 dikalikan dengan X ya, sehingga di sini kita ketemu weight ya, ini kita sebut sebagai weight, nanti akan disebut sebagai weight yang tepat untuk data latih ini adalah katakanlah 0,3. Saya belum menghitung, mohon dihitung nanti ya, mohon dihitung. Ini hanya pengandian saja. Ini hanya pengandian saja. Oke, itulah yang kemudian kita sebut sebagai training. Ya, kita sebut sebagai training. Ya, tentunya neural network yang akan kita hadapi tidaklah sederhana ini. Ini kan neural network ini kalau digambar, ini kan ya seperti tadi bolak-balik kita gambarkan yaitu X ya, di sini weightnya A ya, kemudian neuronnya, kemudian keluarannya adalah Y ya, di sini adalah size, di sini adalah price. Nah, bagaimana dengan neural network yang lebih rumit? Artinya mungkin kita tidak hanya punya satu faktor yang dipertimbangkan, tidak hanya size ya, kembali ke data sebelumnya. Mungkin kita akan mempertimbangkan jumlah bit, mungkin kita perlu mempertimbangkan kode posnya juga, mungkin kita perlu mempertimbangkan jarak dari sekolahnya juga dan sebagainya. Maka neural network ini akan menjadi berkembang ya, berkembang tidak hanya satu neuron seperti ini, tapi neuronnya akan lebih dari satu seperti yang digambarkan tadi, tetapi prinsip kerjanya itu selalu sama ya. Ini pada saat training ini kira-kira ketika Anda berjalan kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan itu kita sebut sebagai forward ya. Ketika kita sudah punya nilai A 0,3, kita punya X dikali 0,3 sama dengan Y, maka kita sebut sebagai forward. Sedangkan kalau kita sudah punya beberapa buah Y, kemudian kita mendapatkan nilai error ini akan kita gunakan untuk kembali ke depan, mencari berapakah nilai A-nya, ya, berapakah nilai A-nya, itu kita sebut sebagai backward propagation. Nah, ini adalah prinsip dari
cara belajar neural network ya. Oke, ini yang kira-kira disampaikan di sini ya. Oke. Oke, nah ini adalah computational graph. Jadi kalau misalnya kita punya dua masukan X sama Y, buletan tadi kita sebut sebagai neuron, ini adalah operasi plus ya. Kemudian ini kalau kita punya persamaan P sama dengan X plus Y, kita kira-kira gambarnya seperti ini. Ya, kemudian kalau misalnya kita punya gambar persamaan G sama dengan X plus Y ditambah Z, dikalikan dengan Z ya. Jadi di sini neuronnya ada neuron plus, di sini ada neuron kali. Jadi ini kira-kira persamaannya menjadi seperti ini. Gitu. Ya. Jadi G-nya itu ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor X, faktor Y, dan faktor Z. Oke. Nah, tadi kita sudah bicara forward pass ya, dan backward pass. Jadi sudah saya gambarkan tadi sebelumnya ya. Jadi ini pada saat kita misalnya mau melakukan forward pass ya, forward pass, kemudian kita tahu X, diketahui X dan Y ya, maaf ini Y-nya tidak melambangkan output ya, di sini outputnya adalah G atau yang paling kanan itu G. X-nya adalah 1, Y-nya 3, kemudian P-nya akan sama dengan 1 plus 3. Ya, ini forward. Ini forward. Kemudian kalau networknya seperti ini atau arsitektur neural networknya seperti ini, setelah kita dapat 4 di sini, kemudian kita ketahui juga Z sama dengan 3 karena Z ada di input layer, jadi ini X, Y, dan Z akan diketahui sebelumnya. Namanya juga input ya. Oke, misalnya kan Z-nya sama dengan 3, kemudian P-nya sama dengan 4, maka kita akan mendapatkan G-nya menjadi ya, G-nya menjadi kembali ke persamaan tadi ya, persamaan tadi adalah G sama X plus Y dikalikan Z. X plus Y sama dengan 4, Z-nya 3, jadi kalau X, Y itu 4 dikalikan 3 itu dikalikan min 3 karena Z-nya sama dengan min 3 ya, jadi X plus Y itu 4 dikalikan minus 3 ya, ini akan sama dengan 4 dikali minus 3 ya, jadi akan sama dengan minus 12. Nah ini namanya forward ya, forward pass. Nah kemudian ada backward pass atau sering disebut sebagai backward propagation. Backward propagation itu tujuannya untuk menghitung gradien ya. Tadi saya sampaikan kita bolak-balik ngomong tentang gradien ya, untuk setiap input yang tergantung dari output finalnya ya, gradien tersebut penting untuk training terhadap neural network ya, menggunakan apa yang kemudian disebut sebagai gradient descent. Gradient descent itu adalah salah satu cara untuk mencari gradient. Nanti ada beberapa teknik yang lain, tapi kita akan kenalkan gradient descent dulu di sini. Nah, untuk arsitektur yang terdapat 3 buah input X, Y, dan Z, maka ada perhitungan dx, df atau perubahan X terhadap perubahan fungsi keseluruhan, dy, df perubahan X terhadap perubahan fungsi keseluruhan, dan dz, df ya perubahan Z terhadap fungsi keseluruhan, di mana X, Y, and Z adalah input ya, ini dz. F adalah fungsi keseluruhan ya, overall function. Overall function itu maksudnya kalau yang kasus tadi ya, G sama dengan X plus Y dikalikan Z, itu namanya overall function ya. Oke ya. Nah, kita mulai dari paling kanan. Dari paling kanan ini, kalau G DG ya, 12 turunan dari delta G dibagi delta G, maka akan sama dengan 1 ya. 12 dikurang dari 1. Oke. Lalu maju ke depan. Jadi ini maju ke depan. Ini udah ketemu 1 ya. Maju ke depan. Ya, kemudian kita ketahui maju di node yang kali ya. G sama dengan P dikalikan Z ya. P dikalikan Z. Maka Z akan dapat kita turunkan menjadi
delta G dP dan P sama dengan delta G dz. dG dz ya sama dengan 4, sama dengan P sama dengan 4, sedangkan dG dP itu sama dengan Z sama dengan minus 3. Maka kita akan menghitung gradien di X dan di Y ya. Di sini kita akan ketemu dG dx dan dG dy ya. Nah, kita menghitung dengan chain rule. dG dx sama dengan dG dP ya, dikalikan dengan dP dx ya. Oke, ini saling mengeliminasi, jadi ini jadi dg per dx saja. Kemudian dg dy itu akan sama dengan dg dp dikalikan dp dy ya. Ini chain rule ya, jadi kalau kita lihat ini di bawah, ini di atas, jadi sebetulnya akan sama kanan sama kiri ya. Tapi karena sekarang yang kita tahu adalah dg dz ya, kemudian kita tahu dg dp ya, ini diketahui, kemudian dg dp diketahui ya, kemudian dg dz diketahui, maka kita bisa memanfaatkan itu. Oke. Nah, ini kita sudah ketahui dg dp itu minus 3 ya, dp dx dan dp dy akan dihitung tergantung nilai x dan y ya. Oke, P sama dengan x plus y, maka dx dp itu akan sama dengan 1 dan dy dp juga akan sama dengan 1 ya, turunan y terhadap p, turunan x terhadap p, kira-kira gitu bacanya ya. Ini gradien bisa dihitung di delta G per delta X sama dengan ya, ini lihat chain rule, P di atas P di bawah, jadi sama sebetulnya kiri dan kanan itu sama dengan minus 3 dg dp itu diketahui minus 3 dikalikan dp dx itu diketahui 1, jadi minus 3 dikali 1 sama dengan minus 3, sedangkan gradien dy itu bisa dihitung dengan dg ya, dy sama dengan dp dp dibagi dp dy, minus 3 kali 1 sama dengan minus 3 juga. Oke, nah ini adalah gradien ya, atau gradien atau juga nanti akan disebut sebagai wave yang kita cari. Jadi kalau kita kembali kepada persamaan ini, maka di sini ada sebuah gradien yang ada di sini. Ini panah ini juga gradien. Di sini ada gradien yang dipakai untuk dikalikan dengan minus 3 ini, sedemikian hingga kita akan mendapatkan output yang sesuai. Nah, inilah yang akan kita cari. Jadi neural network pada dasarnya dia akan mencari mengupdate pada setiap langkah pelatihan terhadap nilai gradien. Kalau kita sudah mendapatkan nilai gradien dan perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang kita hitung menggunakan model ini atau menggunakan nilai-nilai gradien ini sudah sama, maka kita akan berhenti melatih dan kita akan mengatakan kita puas dengan model yang kita dapatkan. Model bisa juga disebut sebagai model, pola, atau formula ya. Oke, nah langkah trainingnya ya, untuk setiap data point di dalam dataset ya, setiap data point X di dalam dataset kita akan jadikan itu sebagai masukan ya, ikuti persamaannya dan ikuti nilai gradien atau nilai pengali yang sekarang ada gitu, lalu hitung outputnya. Setelah kita ketemu output ya, katakanlah outputnya disebut sebagai C ya, C itu nanti akan dibandingkan dengan output yang diharapkan ya, untuk kemudian dilihat berapa bedanya. Nah, perbedaan itu kemudian dipakai untuk mengupdate nilai weight atau nilai gradients ya, yang sudah ditetapkan pada iterasi sebelumnya. Begitu seterusnya ya. Dan kita akan mengulang proses ini sampai stopping kriteria dilampaui. Misalnya stopping kriterianya kalau perbedaan antara output
yang diharapkan dengan output yang dihitung kurang dari atau sama dengan sekian, kurang dari atau sama dengan angka yang cukup kecil. Artinya apa? Artinya output yang dihitung dengan output yang nyata yang sudah diharapkan atau diberikan pada label itu sudah sangat kecil. Jadi kita sudah puas bisa menangkap pattern atau pola yang kemudian ditulis di dalam model kita. Oke. Nah, challenge-nya ada dropout, ada early stopping, ya, ada data augmentation dan ada transfer learning, ya. Jadi ada beberapa challenge seperti itu. Apa itu challenge-nya? Challenge-nya adalah kalau kita lihat di persamaan kita awal tadi, ya, persamaan awal kita tadi, mana contoh awal kita tadi? Di sini misalnya, ya, kalau kita lihat di sini, ini size itu sebetulnya akan menentukan family size, kemudian jumlah bedroom akan menentukan family size, ya. Tapi kalau kita lihat di sini, size ini lari ke sini, ini adalah family size, ya. Kemudian bedroom itu lari ke sini, ya. Tetapi dia juga lari ke penentu dari walkability. Dia juga ikut menentukan, garis ini akan menentukan nilai daripada school quality. Padahal kalau secara logika itu tidak ikut menentukan. Nah, maka kita akan mencari bagaimana membuat ini menjadi tidak diperhitungkan dengan melakukan dropout. Ya, ini kapan dia bisa bernilai 0 sehingga tidak mempengaruhi perhitungan secara keseluruhan. Itu adalah challenge yang kita temui di dalam merumuskan neural network, ya. Kemudian ada early stopping. Early stopping itu adalah bagaimana kita dapat melakukan training, ya, sedikit mungkin perulangannya, dan kita dapat mencapai hasil yang sudah cukup memuaskan, ya. Kemudian data augmentation itu kalau misalnya datanya tidak cukup, dibutuhkan data 1000 biar pelatihannya bagus, tapi ternyata data kita cuma 5. Bagaimana mengakalinnya? Kemudian transfer learning adalah isu ketika kita itu harus menentukan semua weight atau semua gradient dari awal. Mungkin kita akan inisialisasi dengan beberapa cara. Cara pertama misalnya dengan di random. Cara yang kedua dengan diberikan nilai 0 semua. Cara yang ketiga apa? Cara yang ketiga adalah dengan nyonto atau menggunakan weight, menggunakan gradient yang sudah pernah dipakai oleh keperluan yang lain. Nah, ini disebut sebagai transfer learning. Ini challenge yang ada di dalam neural network, baik itu deep maupun shallow, ya. Nah, kemudian kita punya neural network yang kecil atau shallow, ya, jumlah hidden layernya sedikit, 2, 3 gitu, ya. Maka ini disebut sebagai neural network saja, ya, bukan deep neural network atau DNN, tapi neural network saja atau NN, ya, bukan DNN, ya, deep neural network, ya. Nah, oke, sampai sini kita selesai neural network basic, ya. Saya tidak mencoba masuk ke perhitungan matematis yang sangat detail. Nanti teman-teman bisa melihat di beberapa link yang saya share di akhir presentasi ini. Terima kasih.